Jangan keras-keras Bung, sepertinya mulai kalem. Bukan kalem Bang, linglung. Linglung itu ibarat orang baru bangun tidur, nyawanya belum kumpul. Cuman kalau si Bahar beda, bukan ibarat orang yang bangun tidur. Gimana bangun tidur dia hanya nggak bisa tidur. Jadi linglung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti salah satu ulasan dari Bung Lubis ini yang tak henti-hentinya terus-menerus mengupas dan mengulas Habib Bahar bin Smith ini. Apa sih yang kemudian menginspirasi dari Bung Lubis ini kemudian mau bicara tegas dan terang terkait dengan sejumlah kelakuan-kelakuan unik dari Habib Bahar bin Smith yang mungkin selama ini tidak diketahui oleh publik, yang mungkin selama ini orang hanya melihatnya di permukaan ya. Karena Bung Lubis ini adalah orang yang pernah dekat dengan beliau, mantan pencinta beliau, yang kemudian berbalik ke arah dan mau bicara apa adanya. Dia bicara terbuka, dia menginformasikan kepada kita semua bahwa beginilah sisi kehidupan daripada Bahar bin Smith. Ya tentu kita akan menganggap ini sebagai sebuah informasi yang perlu untuk kita refleksi bersama. Bagaimana tidak bahwa memang sepak terjang daripada Habib Bahar bin Smith ini kan cukup unik ya dalam dunia dakwah. Dan ketika para pencinta beliau berbalik arah, maka semuanya pun dimunculkan ke permukaan. Dalam artian bahwa Bung Lubis ini mau bicara apa adanya, kita salut. Karena itu namanya mengungkapkan sebuah fakta-fakta sosial ya. Sebuah kenyataan yang perlu dia ungkapkan untuk mengedukasi publik Indonesia, karena mungkin juga dia banyak orang yang dulu diikuti doktrinnya, bahkan dia pernah meminta maaf ya. Dan kali ini dia ungkap lagi bagaimana dia menyebut bahwa Habib Bahar itu betul-betul linglung ya, linglung tidak bisa tidur ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana pernyataan dari para Bung Lubis ini yang betul-betul mengagetkan dan mengejutkan kita semua. Mari kita simak sama. Bahar, apa kabar? Bekhair ente Har? Itu muka kondisikan. Kok nggak segagah dulu lagi? Salam buat semua teman-teman yang hadir ya. Di sini saya ingin sampaikan salam khusus kepada si Bahar ya. Muhammad Ridho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bung Muhammad Ridho ya. Tadi habis lihat live adab lutut lebih tinggi dari kitab, luar biasa Tuan Guru yang oh ya, lututnya itu kan lutut sakti bro, lutut sakti Pak, bisa melayang ke bocil, lutut luar biasa itu ya. Har gimana kabarnya Har? Sehat Har? Ana ada hajat penting, Ana live dibalas ya. Gimana kelihatan? Udah makin linglung nggak? Kalau saya lihat-lihat sangat-sangat linglung. Oh ya. Dulu ngancam ya. Ngancam Bang TJ. Kalau Lubis nggak pernah disebut, nggak pernah. Beda level dong ya. Beda level. Dulu luar biasa ya. Luar biasa ancamannya. Jangan keras-keras Bung, sepertinya mulai kalem. Bukan kalem Bang, linglung. Linglung itu ibarat orang baru bangun tidur, nyawanya belum kumpul. Cuman kalau si Bahar beda, bukan ibarat orang yang bangun tidur. Gimana bangun tidur dia hanya nggak bisa tidur. Jadi linglung. Linglung, contoh linglungnya apa? Menutup tempat hiburan malam, padahal itu sudah tutup. Ngotak nggak? Menutup tempat hiburan malam, padahal sebelumnya di awal puasa si bangsat TIJ udah gitu-gitu marah. Kita tunggu-tunggu marahnya, kita tunggu-tunggu marahnya ya, kita tunggu-tunggu marah, kita tunggu-tunggu gimana marahnya, gimana ngamuknya. Katanya kalau sudah masalah ibunya, ya kita iyain aja itu ibunya, dia akan marah. Mana marahnya? Marahnya apa? Menutup tempat hiburan malam yang sudah tutup. Goblok, tolong kasih dia seragam Satpol PP. Itu pun jangan
Karena Satpol PP itu nggak akan menutup tempat hiburan malam yang sudah tutup. Bukan kerjaan mereka itu. Apa yang mau ditutup? Jangan jadi, jangan kasih, jangan. Terlalu rendah nanti derajat seragam Satpol PP. Dipakai untuk menutup tempat hiburan malam yang sudah tutup. Jelas guys? Dan kalian masih ingat gak omongan si Bahar? Bahkan dulu Pak Prabowo Subianto pernah itu sebelum Pilpres itu, kami yang perjuangkanmu di sini mumpung ada Fadlizon, saya sampaikan katanya. Sampaikan kepada Prabowo, kalau nanti Prabowo jadi presiden kemudian dia khianat, maka kami yang angkat dia, kami juga yang akan turunkan dia, saudara-saudara. Takbir! Gitu-gitu dulu. Jadi nggak peduli. Mau itu orang besar, mau itu orang kecil, anak orangnya hitam-hitam, putih-putih. Gitu kan dia? Ya nggak? Kalau nggak percaya itu di channelnya Refli Harun masih ada. Dia ngomong seperti itu. Anak orangnya hitam-hitam, putih-putih. Anak nggak peduli dari mana itu berasal. Kalau kebenaran itu berasal dari pihak musuh sekalipun, maka aku itu benar. Kalau itu salah, walaupun Ini untuk gimana ya, ini sebuah pernyataan yang betul-betul ya membuat Bahar bin Smith ini betul-betul ini linglung ini dibuatnya. Bisa betul-betul Habib Bahar ini tidak bisa tidur nyenyak ini, karena Bung Lubis ini mulai kemudian mengangkat ya, membuka semua. Dan tentu kalau kita lihat bahwa dia mau agar ya orang-orang yang dulu didoktrinnya itu kemudian bisa memahami, dan dia juga kan pernah melakukan permohonan maaf ya atas tindakan-tindakan itu. Artinya dia menyesali bahwa ada yang keliru dalam langkah hidupnya selama ini ketika bersama-sama dengan Habib Bahar bin Smith. Dan saya kira itu adalah sebuah sikap seorang kesatria ya, yang perlu untuk kemudian kita apresiasi, karena itu memang mengedukasi ya. Jarang ada orang yang mau seperti Bung Lubis ini, yang mau bicara kemudian terbuka, sekalipun terhadap orang yang pernah menjadi panutannya, orang yang pernah menjadi bosnya lah, kira-kira begitu ya, orang yang pernah dibelanya ya, orang yang pernah terus dilayaninya dengan baik, tetapi kemudian berbalik arah dan mengungkap semua. Artinya bahwa ada sesuatu yang selama ini tersembunyi, dan karenanya kita salut ya sama Bung Lubis ini. Tetapi bagaimana dengan para pengikut Habib Bahar bin Smith yang lain dalam merespon itu? Atau bagaimana pula sikap Habib Bahar terkait dengan tindakan pilihan yang diambil oleh Bung Lubis ini? Karena sebagai mantan orang dalam pasti banyak dia tahu ya sisi kehidupan aktivitas Habib Bahar beserta jamaahnya dalam gerakan-gerakan dakwah yang dilakukannya, dan itu tentu bisa berakibat fatal bagi Habib Bahar sendiri. Ini tentu bukan menggunjing ya, tetapi menyatakan yang kenyataannya itu kan penting juga untuk memberikan edukasi kepada publik agar kita ini tidak melihat sesuatu itu hanya yang muncul di permukaan, bahwa di balik ya itu semua ada sebuah fenomena-fenomena yang itu sebenarnya fenomena itu hal yang tidak selalu seiring dengan apa yang muncul di permukaan, apa yang diberitakan dan sebagainya. Nah, inilah Bung Lubis ternyata memilih jalan itu. Kita akan terus mengulas seperti apa ya tindakan-tindakan Bung Lubis ini yang betul-betul ya membuat geger bagi kita semua dan juga bagi pengikut Habib Bahar bin Smith ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.